Selamat sore teman-teman, apa kabar semuanya? Di sore hari yang indah ini kita sedang ada momen yang bagus, yaitu di acara RKAPB Induk Koperasi Indonesia tahun 2023. Dan kebetulan kita meminta waktu dari salah satu pengurus, dan beliau bukan hanya pengurus tapi sebagai ketua di Induk Koperasi Indonesia. Kita ingin minta pandangan-pandangan beliau, bagaimana koperasi kita ini akan berkembang di kemudian hari. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan berkenalan langsung dengan beliau yang sudah ada di sebelah saya ini, ya. Beliau adalah Pak Joko, ya. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana koperasi kita ini ke depannya. Apa kabar, Pak? Oh, baik sekali. Terima Sehat, kasih. Pak Joko? Oh, harus sehat. Kalau Gimana? tidak sehat tidak bisa hadir di sini saya. Gimana sore hari ini, Pak? Ya, menurut saya selama kita memang punya hati yang sama, punya pikiran yang sama, punya Oke. sikap yang sama, kita akan kuat, Pak. Kita akan menjadi besar. Tapi kalau kita sudah mulai berpikiran masing-masing individualis, ya sudahlah mulai pecah gitu. Oh, Tidak kuat siap. lagi. Karena kita bukan konglomerat. Kita itu rakyat biasa, manakala rakyat bersatu tidak ada yang bisa melawan. Siap. Terbukti kan teman-teman, baru pertama aja beliau sudah mengalirkan energi buat kita semua di sore hari ini. Oke, Pak Joko, terima kasih sebelumnya waktunya. Namun kami mohon pencerahan dari Oke, Bapak, baik. bagaimana koperasi kita ke depannya. Karena terus terang kita menghadapi berbagai cobaan yang luar biasa, Pak. Ya, salah satunya kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kami mohon pencerahan dari Bapak yang terkait bagaimana koperasi-koperasi ini bisa tetap survive ke depannya sehingga nanti bisa terus berkembang dan akan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Oke. Silakan Pak Joko. Oke. Pengalaman kecil saya, bagaimana koperasi yang dibangun dengan sistem tata kelola yang benar dan profesional tidak pernah ada bukti tanpa masalah, Pak, tanpa beban berat. Tetapi yang selalu menjadi masalah kalau kemudian itu dikeluhkan tanpa mau menyelesaikan masalahnya, tentu tidak bisa satu orang, dua orang. Kita bersama menyelesaikan karena koperasi itu milik kita. Dan siapa lagi? Kalau hanya diserahkan pada satu orang ini saja, nggak bisa. Rumus yang benar adalah ketika kita tahu koperasi kita sedang bermasalah, apa kontribusi saya terhadap penyelesaiannya. Bukan apa yang saya akan peroleh dari koperasi saya. Kalau pikirannya masih seperti itu, nonsens, Pak. Makna kerjasama itu hilang. Maka kesejahteraan ini harus terus-menerus kita bangun. Mulai dari diri kita. Apa gunanya saya bagi koperasi saya? Apa gunanya saya bagi orang lain? Kalau hanya berpikir diri sendiri tanpa satu keputusan untuk mulai berpindah, mulai berarti bagi orang lain, maka di situ kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik, jauh lebih stabil, dan jauh lebih kontributif. Keren kan? Oke, teman-teman, kita akan bicara lebih jauh. Kita akan kulik beliau, ya, bagaimana beliau, pandangannya beliau terhadap koperasi kita. Pak Joko, izin Pak. Jadi tadi kita sudah cerita ya Pak ya, bahwa di koperasi-koperasi itu banyak mengalami permasalahan-permasalahan. Nah, kita juga pengen nih dapat insight dari Bapak, ya, bagaimana peran dari DKKI dalam hal ini Induk Koperasi Indonesia terhadap koperasi-koperasi yang ada di bawahnya, khususnya koperasi-koperasi primer di bawah Puskobid. Nah, karena terus terang teman-teman nih banyak yang belum kenal secara khusus ya Pak ya. Kalau secara umum mungkin iya, bahkan juga belum kenal dengan Bapak secara personal. Kami tahu dengan nama Bapak, tapi kami belum tahu secara personal bagaimana Bapak mengembangkan koperasi khususnya untuk di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Pertama, apa yang dimaksud dengan GKKI? GKKI itu adalah satu movement, gerakan. Kepanjangan GKKI adalah Gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Nah, Gerakan Koperasi Kredit Indonesia itu bersepakat bahwa struktur organisasinya itu dibangun mulai dari bawah.
yaitu tingkat primer. Primary credit union itu adalah yang paling utama. Maka kalau rumah pondamennya nggak kuat, mohon maaf, ya cepat hancur Pak. Ada gempa dikit goyang. Maka kita harus perhatikan terlebih dahulu bagaimana tata kelola, bagaimana sistem, bagaimana profesionalisme, bagaimana kontribusi masing-masing anggota, bagaimana tanggung jawab pengurus, tanggung jawab pengawas, semuanya harus ditata dalam satu ukuran standar yang based on profesional. Nah, tugas kami bagaimana caranya mendampingkan ide-ide seperti tadi melalui pelatihan, melalui diskusi bersama sesuai dengan konteksnya. Kalau Jakarta pasti berbeda dengan wilayah pedesaan. Dialog-dialog intensif itu bukan bicara uang, bicara soal manusianya. Saya punya apa? You punya apa? Bagaimana kalau kita makan bareng? Oh, lebih enak. Tapi kalau semua saya biayai, mungkin bisa jadi, wah enak banget sudah gratis. Ini menyalahi prinsip. Membantu orang itu bukan dengan cara itu. Tapi kita bangun orientasi barunya, mereka lah sendiri yang menyelesaikan uangnya. Menyelesaikan persoalannya. Ini cara sistem yang dibangun oleh koperasi kredit. Tidak pernah ada dengan cara-cara yang justru merendahkan martabat dia. Tidak ada pernah bukti, Pak. Ada nggak orang miskin itu tidak pengen kaya? Tolong tak jawab Bapak Ibu. Ada nggak orang miskin tidak pengen kaya? Semua pengen. Tapi kalau caranya melalui cara-caranya ngemis, minta bantuan, nggak akan pernah selesai. Lembaga koperasi kredit itu melatih kepada kita sekalian bagaimana caranya, how to solve the problem. Bukan bagaimana mencari duit. Nih. How to solve your own problem. Dalam konteks keuangan. Kalau Anda memang punya duitnya terbatas, kenapa jajan-jajan terus? Kenapa malah pesta-pesta terus? Pasti ada sesuatu yang salah. Lembaga koperasi kredit mendampingkan metode, cara, bagaimana caranya, betapapun keterbatasan, maka Anda harus punya sikap satu yang kami catat selalu. Yaitu adalah persoalan dasarnya orang kecil itu adalah how to manage your own cash. Nah, kalau ini belum ada, ya harus dilatihkan. Kan kita tidak pernah ngajarin orang bergabung koperasi kredit. Itu minjem, nggak usah diajarin. Nggak usah ngutang, semua orang nggak perlu diberitahu, tahu sendiri. Tapi kalau how to save your own cash, itu perlu diajarin. Bagaimana caranya? Bahasa cuma mampu 1.000, sehari atau 1 menit? Kita tanyakan balik. Lo semenit lah. Kalau sekarang 1 bungkus berapa menit itu habis? Nah, kenapa tidak sisihkan? Sebenarnya bisa, hanya mungkin perlu pendekatan dialogis agar masing-masing individu yang bergabung dengan koperasi kredit itu menjadi paham. Oh, yang menentukan keberhasilan itu adalah saya sendiri, tapi didukung oleh teman-teman. Nah, model kebersamaan secara diatur dalam lembaga itu sebenarnya itu adalah prinsip, kalau dalam bahasa Jerman itu adalah Gemeinschaft. Yaitu satu paguyuban. Oke. Nah, kalau paguyuban saling tengkar mulu, saling menyalahkan, kalau urusan gaya saya sibuk, nah nggak akan pernah selesai. Kita pasti bisa berkontribusi. Nah, kalau sudah sampai Gemeinschaftnya terbangun, maka kita harus berpindah, yaitu Gesellschaftnya. Bagaimana semakin lebih profesional. Untuk itu, maka tugas Inkopdit bagaimana mendampingkan berbagai ilmu, teknologi, dan pendekatan-pendekatan yang based on profesional. Dengan cara itu orang akhirnya menghargai koperasi itu bukan sekedar soal simpan pinjam, tapi soal bagaimana caranya membangun manusianya. Membangun manusianya. Terima kasih Pak Joko. Kita sebelum bicara personal Pak Joko ya, kita bicara tentang solidaritas nih Pak. Ya kan? Di gerakan kita kan ada solidaritas. Ya. Artinya kalau memang ada koperasi yang butuh untuk dikembangkan, maka peran solidaritas kita di situ. Ya. Gimana Pak Joko? Oke. Salah satu yang harus kita pahami, kita bisa mendirikan koperasi kredit baik di level primer, Uskopdit maupun Inkopdit. Itu ada satu pilarnya, yaitu nilai solidaritas. Oke, nilai solidaritas ya Pak ya? Itu, jadi saya peduli terhadap teman saya yang berkekurangan.
Tapi saya bukan menyuapi terus, enggak. Kita berikan jalan. Nah, begitu dia selesai terbangun, ya kau harus solidar dengan yang lain. Kalau kau sudah berhasil, jangan pikir diri sendiri. Lah kalau kita bergabung bersama, maka kita harus mulai siap. Kalau aku susah, kau sudah siap bantu. Begitu sebaliknya, kalau kau susah, aku sudah siap bantu. Terwujudlah dalam satu lembaga yang namanya koperasi kredit. Kredit itu harus diartikan saling percaya. Kita percaya nggak duit Anda ditabung di lembaga ini? Kalau Anda masih curiga, nggak akan. Harusnya kita total percaya kepada manajemen, pada pengurus dan pengawas agar ini betul dikelola secara baik. Kemudian kita itu menjadi lembaganya sehat, aman, dan produktif. Siapa yang nggak bangga? Dimulai dengan jerih payah, tapi akhirnya bisa menjadi besar. Tidak akan pernah ada rumus kalau mulai kecil itu nanti suatu saat tidak menjadi besar. Jangan dibalik, besar dulu. Wah, belum tentu nanti akan menjadi besar lagi. Ini model yang ada di koperasi kredit. Inkopdit mendampingi puskopditnya bagaimana orientasi dasar itu agar terbangun. Paling tidak pengalaman saya, kalau Bapak, Ibu-ibu yang sudah di pengurus lama, sudah berhasil bagus, pertanyaannya adalah satu, generasi muda berikutnya sudah disiapkan belum? Ini sudah menjadi besar, mereka tanpa paham apapun bisa menjadi masalah besar. Sudah duitnya gede, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu prosesnya, mereka hanya melihat hasil, bukan melihat proses. Itu Pak. Siap Pak Joko. Artinya memang bahwa kita ini gerakan kumpulan manusia ya Pak Ya. Oke, jadi tugas pengurus bagaimana biar menyiapkan pengurus berikutnya. Pak Joko, sekarang saya mau ngulik Bapak nih secara personal. Pengurus itu kan volunteer Pak. Ya. Betul kan ya Pak ya? Betul. Dan ketika menjadi pengurus, dia dituntut untuk profesional nih Pak. Betul kan? Meluangkan waktu, meluangkan pemikirannya, ya kan? Ya. Bahkan mohon maaf nih Pak, kadang-kadang meluangkan pribadinya Pak. Oke, Pak Joko nih gimana sih Pak buat insight-nya teman-teman nih yang menjadi pengurus-pengurus di primer bisa pengen jadi pengurus seperti Bapak nih, ya kan? Dari nol bisa terus meningkat, belajar, bahkan mengeluarkan semuanya untuk GKKI. Silakan Pak Joko. Kalau membangun CU, membangun puskopdit, dimulai dari nol, lalu Anda akan minta ke siapa? Aduh, untuk biaya ini. Ya udah, kalau begitu kita mau makan apa malam ini? Kita makan nasi goreng. Udah, masing-masing bayar. Bisa nggak? Sangat bisa. Wong nasi gorengnya juga saya makan kok. Kenapa saya tidak ikut? Kenapa saya serahkan kepada Bapak untuk tolong dong? Aku nggak bawa duit. Padahal saya bawa dompet. Sudah nggak jujur, Pak. Sudah nggak jujur ya Pak ya. Nah, harus dimulai dari situ. Karena saya percaya ada 3 perkara. Kita sebagai pengurus itu dan manajemen siapapun harus mempraktekkan 3 hal ini. Satu adalah honesty, kedua adalah sincerity, dan ketiga adalah konsistensi. Honesty itu adalah kejujuran. Itu tidak boleh ada tawar-menawar. Yang kedua adalah ketulusan. Kita mau cari nama menjadi pengurus, nggak boleh. Kalau dalam bahasa teman-teman Muslim saya, segala puji itu milik siapa? Milik Allah. Kenapa kita cari-cari? Biarkan Tuhan sendiri yang menilai. Bukan kita. Kalaupun saya dipuji, nih, ini bagus tuh karena Anda. Jadi yang membuat hebat saya karena Anda yang hebat. Bukan karena saya. Sendiri. Nah, komitmen total terhadap ini ya harus dimiliki. Gampang kok. Apa susahnya kita jujur? Nggak akan bermasalah. Apa susahnya tulus? Nggak akan ada masalah. Apa susahnya konsisten? Nggak ada kesusahan. Tapi begitu kita sudah mulai nggak jujur, mulai dari omongan, mulai dari pikiran, nggak jujur, ya sudah nantinya itu akan babak belur. Itu menurut saya. Nah, kemudian bagaimana itu diterapkan dalam satu mekanisme yang kata Anda tadi, bagaimana kita belum ada duitnya. Ya kalau belum ada duitnya, kita bangun duitnya. Bagaimana cara? Ajak yang lain. Tapi pikirannya harus sama. Kita harus jujur, kita harus tulus, harus konsisten. Kalau 3 hal ini sudah dipraktekkan menjadi habit kita hari-hari, nanti kita dikomit, Pak.
percaya Bapak Ibu, waktu kami mulai juga primer di tingkat kami di Bandung, ya kami nggak ada apa-apanya. Ya sudah, kita mulai dengan apa adanya. Jangan mulai, waduh Pak, kita butuh kantor, tolong dong bantu Bapak orang kaya. Nggak mau saya. Mulai dari, kalau sudah mulai dari kesusahan, mulai dari penderitaan, dan kita bisa atasi. Nanti kalau udah gede kita itu sudah nggak takut lagi dengan penderitaan. Berikutnya memang ada ilmunya. Gitu loh. Oh, Ada ilmu ada ilmunya ya, bagaimana Pak, ya? how to manage your organization, how to make professional. Itu ada ilmunya, bukan sekedar mau pikiran saya. Teman-teman Jakarta pasti banyak, tapi jangan nipu juga ilmunya. Kita harus betul berdasarkan satu standarisasi model-model pengelolaan koperasi kredit puskopit yang Yes. benar. Kalau ini terbangun, tunggu saatnya. Manakala kita konsisten semuanya, tinggal tunggu saatnya. Kalau kemudian, loh sekarang ternyata ada hasilnya, nah itu karena kerja keras selama ini. Kalau Anda bekerja menghasilkan hanya sekedar membalikkan telapak tangan, maka Anda tidak bekerja sebenarnya. Cari gampangnya. Nah, cari gampangnya itu adalah salah satu akibat dari sistem kapitalisme. Sistem yang betul dibangun dengan demokrasi, rakyat yang punya. Nah, saya masih ingat kata begini, Pak. Kalau rakyat kita semua orang kecil bersatu, maka di situ ada suara Tuhan. Suara yang sangat mulia. Nah, sepanjang kita betul bersama, nanti ada tangan-tangan di belakang kita yang akan membantu. Saya tidak percaya Pak kalau kita betul kelola dengan baik. Nanti tidak ada biaya untuk rapat. Akhir tahun ada SAU. Pertanyaan, SAU-nya sekarang baru 10 juta Pak. Ketentuan anggaran dasar 10 juta itu sudah net, maka 10% itu haknya pengurus dan pengawas. Aduh, duit segitu untuk apa saya bilang. Tunggu saat kalau asetmu nanti sudah sampai 100 miliar atau 500 miliar, SAU-nya kira-kira berapa? Bersih nih dari 500 miliar. Bisa jadi SAU-nya 10 miliar. Oh 10 miliar yang bersih. Dana pengurus berapa? Kali 10%. 1 M. 1 M bagi pengurusnya berapa? 8. Bagi 8. Berapa itu kira-kira? Wah, kalau ini tidak dibangun mulai dari penderitaan tadi, woi saling berebut. Ini yang Saling sikut ya, Pak, ya? Iya, lo ini kan rezeki ini diperoleh dari kerjasama kita semua, bukan satu orang, bukan pengurus saja, bukan pengawas saja, bukan manajemen, tapi semua. Nah, kata semua itulah ya bahasa psikologi yang saya tertarik sekali, yaitu kita itu kadang-kadang belum sungguh mengkita. Belum sungguh mengkita. Ya, di depan dari belakangnya belum tentu. Nah, mari kita bangun semangat itu. Kita tidak tahu bagaimana caranya memanage secara kita tanya ke PUS. PUSnya nggak bisa, tanya ke Inkopit. Inkopit nggak bisa, kita tanya ke AQ. Karena sistem jaringan kita itu, saya masih ingat tahun 80 itu ada seorang tokoh NGO nasional di besar. Dia bilang begini, satu-satunya gerakan model seperti ini yang punya jaringan secara internasional dari bawah sampai internasional yang sangat konsisten hanya CU. Lainnya nggak ada. Kalau nggak percaya koperasi karyawan, ada nggak? Asosiasinya di Asia? Nggak ada. Siap. Terbukti kan teman-teman, beliau kalau bicara itu memang menyumbangkan energi buat kita semua. Padahal ini udah sore nih, tapi beliau masih semangat. Ya kan? Pak Joko, karena waktu yang membatasi kita nih Pak, kita kan harus berpisah juga nih Pak. Oke, Pak. Tapi sebelum kita berpisah, izin dong Pak, teman-teman tolong diberikan insight gimana sih teman-teman itu bisa tetap terjaga motivasinya, terjaga semangatnya untuk tetap mengembangkan koperasinya masing-masing. Ya kan? Silakan Pak. Sikap pertama yang harus kita bangun masing-masing kalau Anda bergabung di koperasi primer, entah sebagai pengurus, entah sebagai pengawas, sebagai manajemen, atau sebagai anggota, maka satu, kita harus menginvestasikan uang kita dalam bentuk tabungan. Konsisten kita nabung. Terus, tapi jangan semuanya. Duitnya berapa punya? 100 juta, 100 juta semuanya biar dapat margin gede. Ini yang salah. Berarti Anda menabung di koperasi tujuannya untuk mendapat uang. Bukan itu.
nabung secara periodik, secara teratur, dan itu yang dibiasakan oleh kita. Yang kedua, kontrol sistem lembaga ini bukan pada pihak lain, ya pada kita-kita sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau di tingkat primer, kalau ada undangan ikut pelatihan, entah diselenggarakan oleh PUS atau diselenggarakan lembaga lain, mari ikut. Karena ini akan memperkaya kapasitas kita, peningkatan kapasitas kita menjadi orang yang berguna bagi siapapun. Bukan orang yang punya kekayaan banyak, tapi nanti tidurnya nggak pernah nyenyak. Aduh, jangan-jangan dirampok nanti. Pikiran-pikiran semacam inilah menjadi citra positif apa yang dibangun dengan kredit union. Sehingga kita punya saudara banyak sekali. Kalau kita sudah menjadi saudara, saya kelaparan ya Pak, bisa nggak Pak saya minta nasi ke rumah Pak? Pasti dapat saya. Nah kalau belum saya datang ke rumah Mbak Tika, tiba-tiba langsung masuk aja kamar tidurnya, saya digebukin, ngapa? Nggak boleh, ada bagian-bagian yang ini memang secara pribadi itu batasan, tapi secara organisasi ada aturan main. Nah aturan main itu kita sepakati, kita dukung. Kalau sudah nggak cocok, mari kita rubah. Kontrol lah teman-teman, pengurus, pengawas, agar mereka pun juga menjadi suri teladan. Saya membaca siapapun yang jadi pengurus, pengawas, dan manajemen, saya mengikuti pepatah Bung Hatta. Siapapun yang jadi pengurus, pengawas, dan manajemen harus yang jadi suri teladan. Karena bangsa kita itu tidak perlu banyak omong. Kasih saja teladan. Mereka nanti akan ikut. Kalau yang ikut nanti sampai 5.000 orang, masing-masing simpan 100.000 per bulan. Berapa itu per sebulan akan masuk? 100.000 kali 5.000 orang, 10.000 orang. 100.000 kali 10.000 orang. Berapa itu? Woi, nah kepada siapa nanti yang memanfaatkan? Ya kepada kita. Nah kalau kita kelebihan, tabung ke PUS supaya digunakan oleh primer lain. Dapat margin juga kok. Samping juga bermakna bagi primer yang lain. Nah kalau ini terbangun terus, maka kita akan bisa menunjukkan satu Pak pengalaman saya. Siapapun yang bekerja di koperasi kredit harus layak hidupnya. Jangan pengurusnya dulu yang mendapat, enggak. Manajemen itu harus digaji layak. Supaya mereka itu betul bekerja profesional. Jangan dibalik, kau kan bekerja di koperasi, maka kerjalah sekeras mungkin karena ini pengabdian, karena upahmu besar di surga. Bohong. Pernah nggak orang ngomong itu sudah tahu lihat surga? Nggak pernah kok. Kenapa kita percaya? Nah itu yang nggak boleh. Mari kita mulai bahwa kita tempatkan siapapun yang menjadi manajemen harus hidupnya layak. Nggak boleh miskin. Karena kalau kita gaji di bawah UMR, maka kita ngajarin mereka jadi maling. Itu yang nggak boleh. Oke, siap Pak Gitu, Joko. Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Teman-teman, sore hari harusnya beliau istirahat karena habis RKB tahun 2023, tapi kita culik ngobrol sebentar di sini. Tak terasa kita sudah 30 menit nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, apa-apa. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya buat teman-teman di primer. Izin Pak Joko, Oke. sewaktu-waktu kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol lebih panjang dengan Bapak, Oke. boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Selama Oke. itu kesempatannya pas, cocok. Siap. Gitu, ya. Sekali lagi Pak Joko, Oke. terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak sudah Ya. mau ngobrol-ngobrol Dadah. sharing sama kita. Dadah. Selamat teman-teman. Dadah. Oke.